Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya anak-anak. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 4 ya. Pada bab 4 yaitu tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama. Melalui apa? Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang tata cara atau ketentuan-ketentuan dari sholat gerhana. Sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Jadi ada 3 materi pokok. Tapi mungkin pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas semuanya, nanti terlalu panjang. Mungkin ada 2 ya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu sholat gerhana dan sholat istisqa saja. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah dan kepedulian sosial dalam sholat gerhana, istisqa, dan jenazah dengan baik, memiliki sikap penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mempraktekkan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah sesuai dengan ketentuan dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat, serta memiliki sikap disiplin. Baik, yang pertama adalah sholat gerhana. Jadi, bagaimana pengertian sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sholat 2 gerhana, yaitu gerhana rembulan dan gerhana matahari, disebut sholat kusufain, yaitu sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, sedangkan sholat pada gerhana matahari disebut sholat kusuf. Jadi bedanya kalau ditulis pakai Arab itu, kalau bulan khusuf pakai kha, kalau matahari pakai huruf kaf, kusuf. Sholat gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi nanti ada tata caranya yang agak berbeda dengan sholat biasa. Hukumnya apa? Sholat gerhana hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shollu wa tashaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat, dan bersedekah. Ini hadis yang menerangkan tentang hukum dari sholat gerhana. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah, disunahkan. Ketentuan sholat gerhana. 1. Waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. 2. Sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Berjamaah, tidak secara munfarid atau sendiri-sendiri. Dilakukan sebanyak 2 rakaat, setiap rakaat melakukan 2 kali rukuh dan 2 kali sujud.
Bacaan surah Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan dan dilirikkan pada saat gerhana matahari. Bacaan ayat atau surat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah, ketentuan khutbah itu sama seperti khutbah Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang panjang. Ruku' dengan memanjangkan ruku'. Memanjangkan artinya itu lebih lama. Iktidal, bangkit dari ruku' dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Jadi 2 kali surah Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Kemudian nomor 7, rukuk yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Nomor 8, iktidal kedua pada rakaat pertama. 9, sujud. Nomor 10, duduk di antara 2 sujud. 11, sujud yang kedua. 12, bangkit dari sujud mengerjakan rakaat kedua. 13, tasyahud akhir. 14, salam. Jadi yang membedakan antara sholat gerhana dengan sholat yang lain itu adalah setiap 1 rakaat itu ada 2 kali rukuk dan 2 kali iktidal, 2 kali membaca Fatihah. Nah, itu tadi ketentuan atau tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah sholat istisqa. Nah, ini sebenarnya tulisannya istisqa. Kalau ditulis Arab itu pakai qaf, istisqa. Pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Sholat istisqa dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air, sedangkan air sulit ditemukan. Jadi pada intinya sholat istisqa adalah sholat minta hujan. Bagaimana hukumnya sholat istisqa? Hukumnya adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis Ani bin Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an mutabaddilan mutakhasyi'an hatta atal musalli. Langsung saya bacakan artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah keluar dengan penuh tawaduk, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga tiba di musola tanah terbuka untuk melaksanakan sholat. Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Namun beliau tetap dalam doa memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat id. Ketentuan sholat istisqa. Jadi ada tahap persiapan. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu ada persiapannya. Diawali dengan puasa selama 4 hari berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Di sholat istisqa itu dalam keadaan puasa hari keempat. Kemudian memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Para tokoh atau ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari kemaksiatan, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Nah, jadi memperbanyak taubat, beristighfar. Bisa jadi tidak adanya hujan itu dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan kemaksiatan. Kemudian setelah tahap persiapan masuk tahap pelaksanaan. Seluruh penduduk diperintahkan untuk berhimpun bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istisqa. Ya, bisa di lapangan ya.
Penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias dan tidak pula menggunakan wewangian. Sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat. Khatib hendaknya melakukan hal berikut, yaitu disunahkan menggunakan selendang. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua 7 kali. Khutbah memuat anjuran untuk beristighfar, memohon ampun, dan merendahkan diri kepada Allah, serta yakin doanya akan dikabulkan. Pada saat berdoa, khatib berpaling ke arah kiblat, membelakangi makmum, sambil memindahkan surban atau selendang yang semula di sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Saat berdoa hendaknya mengangkat tangan yang tinggi. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. 1. Niat. 2. Takbir sebanyak 7 kali. Nah, ini sama seperti sholat id. Membaca surah Al-Fatihah lalu surah Al-A'la. 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bangun dari sujud. Nomor 5. Bangkit untuk rakaat kedua. 6. Takbir sebanyak 5 kali. Nah, jadi seperti sholat id. 7. Membaca surah Al-Fatihah lalu surah Al-Ghasyiyah. Nomor 8. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, bangun dari sujud, mengucapkan tasyahud dan salam. Kemudian dilanjutkan khutbah 2 kali, doa setelah sholat istisqa terakhir. Nah, ini karena ada 7 takbir, jadi di antara takbir-takbir itu makmum bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Nah, sudah selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini materi kita paling tidak ada 2 materi pokok, yaitu tentang sholat sholat gerhana dan sholat istisqa. Di lain waktu bisa kita praktekkan ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.